Halo guys, welcome back to market update di akhir bulan kali ini ya. Market update dari Bitcoin, dan kalau kita lihat minggu ini itu ada beberapa news ekonomi yang cukup krusial ya. Oke, kita akan bahas dari segi, mungkin kita lihat dari Bitcoin dulu. Oke. Nah, teman-teman, ya kalau kita lihat di sini, Bitcoin itu sebenarnya udah hampir, kalau bisa dibilang ada potensial penurunan sekali lagi sebelum bottom. Kenapa begitu? Ya mungkin kalau kita lihat di sini, eh, ya kalau kita lihat mungkin kalau by indikator apa ya? Itu smart indikator. Nah, di sini ada zona penting. Ya, ada zona penting. Ya, di sini ada zona penting yang potensial ya di 50.000 ya, mungkin bisa dibilang psikologi level ya. Kalau mungkin kalau kalian yang VIP itu pakai terminalnya ini general trading, nah kalian bisa ke time frame weekly boleh. Nah, kalian bisa ke time frame weekly, terus ya ini tak matiin dulu, bisa sih guys. Signal by Salim mau matiin dulu mana ya? Nah ini. Nah, oke. Nah ini kalian bisa hidupin, aktifin. Nah, nah kalau kita lihat di sini, ada apa namanya ya, hit liquidation ya. Mungkin bisa dibilang liquidation yang cukup tebal ya setelah ini ya. Ini kan ibaratnya ya emang di sini zona akumulasi besar, tapi di bawah itu ada zona yang cukup besar juga ya, yang potensial mungkin keambil ya, bisa dibilang potensial untuk keambil di bawah sini ya, sekitar di 42. Semoga nggak sampai situ ya. Kalau sampai situ ya, waduh, bener. Ini tadi time frame daily line. Kalau time frame weekly, wah malah bisa di bawah ya. Jadi mungkin jangan ke weekly dulu. Kita ke sini, ke sini. Nah, ke time frame daily aja. Jadi time frame daily mana? Nah, ini time frame daily. Ah, time frame. Ini time frame daily benar nggak ya? Nah, kalau kalian yang pakai chartnya journal trading ya, kalian mungkin bisa lihat di sini ada liquidation yang besar ya, heat map yang besar, besar kali besar. Kenapa di sini akumulasinya berat ya? Karena di sini tanding ya, antara akumulasi sama mau naik atau mau turun. Buyer sama sellernya itu benar-benar tanding ya. Nah, di situ kenapa pergerakannya banyak yang slow, susah naik, susah turun. Nah, kalau lihat di sini di bawah itu ada juga level sekitar 44 lah, penengah atasnya, atasnya 44. Nah, kalian lihat di sini mungkin berapa? Nah, 44 ya. 44 di sini. Oke, 44 itu zona yang cukup apa ya? Bisa dibilang cukup boleh lah untuk disentuh. Semoga ya kalau disentuh ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini pas sekali dengan order block ya. Di sini kalau kita lihat di weekly-nya itu ada order block di sini. Nah, kalau dari yang indikator ini, ya. Nah, yang pakai indikator journal trading ya, ini mungkin tak matiin dulu karena nggak kelihatan indikatornya. Nah, ke indikator kita ke time frame weekly. Nah, ada zona support ya di sini. Nah, ini namanya zona support. Ya, bisa keambil, bisa enggak di situ. Ya, jadi semoga ya sama ya kalau kita pakein aktifin ya. Nah, di sini ada zona yang cukup tebal. Nah, tadi zona yang cukup tebal di bawah sini. Nah, di sini ada order block ya, mungkinan antara dia tapi atau enggak, kalau kalian ya kalau mau ambil dari mana. Jadi berarti itu benteng ya, berarti benteng. Kalau kita kembali ke sini aja dulu. Nah, paling dekat ya ambil order block zona demand dulu. Kalaupun dia ambil liquidation di level ini,
ya berarti itu bonus untuk penurunan lebih lanjut gitu loh, bonus. Ya, kalau sampai 30-an ya, waduh gitu loh. Nah, semoga enggak ya. Jadi untuk market itu secara potensial ada potensi untuk ke turun dulu ya. Jadi kalau dari saya bilangnya itu turun dulu. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, mungkin ke time frame berapa ya? 1 D ya, 1 D. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini itu kalau kalian mungkin ada belajar struktur market, yang tahu struktur market di sini itu ada sudah sweep ya, sweep jadi liquidity ya, di sini sweep ya, mana ya sweep ya, sweep. Nah, di sini sweep, terus di sini jadi liquidity. Oke, nah kalau yang di atas ini namanya buy set liquidity ya, yang bawah sell set ya, bisa dibilang itu. Nah, BSL lah, kita bisa bilang BSL. Nah, kalau kita lihat di sini 3 candle bearish, kita bisa bilang mungkin itu adalah 3 Morning Star, juga bisa gitu. Nah, tapi dari segi tren ya, kalian lihat trennya itu dari 4 jam untuk internal itu bullish ya, internal itu bullish. Kenapa? Karena batas dia akan bearish itu ada di level 62 di sini. Nah, kita bilang liquidity-nya di sini ya, liquidity. Nah, kalian bisa pantau zona ini. Kalau level ini ketembus, maka kita akan potensial untuk ke 58 lagi. Kenapa? Karena di sini ada zona fair value gap, mungkin ada liquidity yang potensial untuk dijemput. Jadi market itu kayak potensial ke situ deh gitu. Terus gitu. Tapi kalau level ini ya, mungkin atau di sini order block di sini itu kuat menahan market ya, order block di sini itu kuat ya, maka kita udah lihat apa ya, sini kok bingung. Nah, di sini ada potensial untuk HNS ya. Ini tuh ada potensial untuk HNS. Jadi kalau mungkin naik, oh jadi HNS, bisa aja nanti dia turun. Tapi kalau secara tren di 4 jam, maka dia ada potensial untuk naik lagi ya, mungkin seperti ini. Entah itu sentimennya apa ya. Kalau kita lihat di sini ada zona yang cukup di atas ya. Di daily ya, kita lihatnya di daily aja karena untuk target jangka panjang. Oke, di daily di sini ada zona akumulasi, unfill order, di sini ada order block juga ya. Kita target ambil terdekat aja di 73 ya. Kita ambil terdekat. Ya, kalau dia berhasil nembus BSL, ya dengan catatan berhasil nembus BSL. Kalau dia berhasil nembus BSL, maka ekspektasinya itu harga potensial ke situ. Entah itu bagaimana caranya, mungkin contoh dia nembus BSL, dia nanti turun untuk retrace, untuk dia naik lagi, nunggu tren, dia turun, dia naik lagi, itu bisa kayak gini ya. Nah, kalau BSL ini gagal ketembus, maka dia ada potensial untuk contoh membuat HNS, dia malah turun, dia dalam, dia turun lagi. Nah, jadi bisa dibilang dua level ini BSL ya, BSL di 1D dan level liquidity di internal di 62 ya, berarti kalian bisa tandai 67 sama 62 untuk level kunci ya, dia akan bergeraknya kemana ya. Tapi kalau kita lihat di sini trennya itu bullish. Jadi kalau OB ini nanti kuat, nah dia ada potensial untuk naik. Nah, naiknya itu nembus BSL atau enggak, atau dia ada tanda-tanda mau reversal di tengah sini. Kenapa? Ya kalian bisa, gimana caranya ada tanda-tanda? Ya kalian bisa cari mungkin di sini ada kayak reversal gitu ya, kecil-kecil mungkin ya, kecil-kecil, set set set, reversal gini mungkin gini. Nah, kalian bisa tandai saya gitu ya, berarti marketnya oh ada potensial untuk jenam, ada turun lagi gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalian bisa pantau. Nah, berarti kalau minggu ini minggu yang cukup bullish. Nah, tapi minggu ini karena ada beberapa news, kalau kalian lihat di sini ada economic calendar, yaitu di tanggal 30 ya, mungkin jam 1 itu ada Fed interest rate, entah itu mau pemotongan suku bunga atau enggak. Tanggal 30 tetap ada level kunci, market
bisa naik atau bisa turun, dia itu penting banget ya. Di sini ada juga USGDP juga ada. Nah, di sini ada crude oil ya, UEA tadi ya, USI ya, crude oil. Consumer confidence juga cukup penting untuk membahas apa mungkin mengetahui perkembangan di ekonomi di market US ya. Kalau kita lihat ya, kalau secara outlook dari yang saya lihat ya, kita tandain, dari saya pun sendiri menandai bahwa market itu ada potensial untuk turun lebih dalam. Walaupun di sini stokastiknya sana ya, stokastiknya itu oversold ya, berarti oversold. Ya mungkin apa ya, bisa dibilang dia minggu ini kebanyakan sama, dia kan tim Morningstar, dia pun pelan naiknya, pelan naiknya pelan, lalu dia sebelum dia Juna set. Atau mungkin kayak gini, dia set, dia turun lagi, dia kayak gitu. Nah, nanti kalau dia tembus BSL berarti ya, kalau tembus BSL entah itu kapan ya, ada potensial kayak gini. Nah, itu kalau tembus BSL ya. Selama belum tembus BSL, maka pandangan saya ke market itu boleh seperti itu. Jadi mungkin zona pantaunya adalah di level 62 sama 67. Kalau itu ketembus ya berarti ada pergerakan yang beda nanti di market. Oke, seperti itu ya untuk market Bitcoin. Nah, kalau kita lihat dari USD dominan, nah di sini juga sudah dominan, wah udah lama ini sama terus ya, udah lama terus. Kalau kita lihat mungkin kita buat ulang aja lah ya, ini bingung marketnya kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini USD dominan itu cenderung turunnya pelan ya, turunnya itu pelan. Ya, tidak di sini. Wah, turun tapi pelan. Nah, turun tapi pelan. Nah, tadi dia tetap turun. Nah, kalau kita korelasikan berarti kalau dia berhasil turun, maka market naik. Ya, entah sih gimana. Wah, berarti market naik. Nah, kalau kita lihat di sini sama seperti Bitcoin. Kalau dia ada tembus, dia potensial untuk lanjut. Kalau dia nggak tembus, maka dia ada potensial atau mungkin balik arah, ada potensial untuk naik, jadi market akan turun. Jadi ini mungkin SSL, dan ini adalah level liquidity-nya. Nah, ini kebalikan dari Bitcoin ya. Dan target di USDT dominan pun kalau kita lihat di sini ya, ada level order block ya, ada level order block sama seperti Bitcoin yang mungkin kalau di Bitcoin on order. Nah, kalau kita lihat di sini order block, di sini ada zona supply yang cukup besar ya, sama seperti Bitcoin. Ini kebalikannya Bitcoin ya, dominan ya, lebih cenderung kebalikannya Bitcoin. Kalau dia berhasil tembus SEL, maka dia ada potensial untuk turun ke order block. Nah, tapi kalau dia gagal tembus SSL, ya mungkin di tengah-tengah, jadi apa namanya, ketahan di sini ya. Oke, ketahan, dia balik arah seperti ini. Nah, itu bisa aja jadi marketnya jadi bearish untuk market jadi dominan, jadi boleh seperti itu, paham ya. Kalau kita lihat DSW ya, DSW itu cenderung naik ya, tapi sudah overbought ya. Di sini ada potensi untuk double top ya, tapi entah itu mau double top atau enggak. Kalau kita tarik trendline time frame daily ya, time frame daily ini, kalau kita tarik trendline ke sini, wah ini sudah belum patah, hitungannya belum patah ya, belum patah, belum patah. Di sini masih bisa naik kalau kita mungkin tarik Fibonacci extension dari sini sini aja, jangan panjang-panjang. Nah, kita bisa mendapati level di sini ya, kita ambil level terdekat aja. Nah, ini aja. Nah, di sini aja sebagai level target untuk DXW. Jadi mungkin market lain kayak SAU, kalau dia naik terus ya market SAU bisa berbentuk turun secara jangka panjang. Oke, ngomong-ngomong SAU, kita ganti ke SAU. Nah, SAU dengan USD DXY itu sama, berlawanan kayak Bitcoin dengan USDT dominan ya sebenarnya. Oke, paham ya. Jadi kalau di sini mungkin kalian lihat untuk apa namanya, market XAU itu cenderung turun ya, cenderung turun. Kita lihat di sini trennya turun, oh trennya turun.
Terus kalian lihat di sini, oh ini bisa dibuat tren gini juga. Tapi trennya kok patah. Nah, ini bisa jadi kunci ya kalau dia benar-benar patah. Tapi kita lihat dari pertimbangan dari stochastiknya, dia itu ada potensial untuk cross, untuk potensial ke bawah. Nah, berhubung untuk range-nya itu besar, range besarnya itu di sini masih ya. Ini range besarnya ya. Bisa dibilang ini adalah liquidity atau mungkin SSL, sell liquidity. Sell set liquidity. Nah, dan di sini bisa dibilang buy set liquidity. Ya, ini BSL, mana BSL? BSL. Nah, jadi market itu dia masih sideways antara di sini 0,5 atau mungkin tengahnya dia ketahan di supply zone. Di sini ada mungkin zona ekstrimnya kalau bisa dibilang apa namanya ya, supply ekstrim ya. Supply ekstrim, jadi untuk tren itu masih turun ya. Kalau kita mungkin tarik di apa namanya ya jenenge Fibonacci extension ya, dari bawah sini sampai ke sini. Kita lihat, oh ada potensial untuk target itu di zona SSL dan zona sini ya. Nah, nah ini ya, ini entah itu dia akan naik lagi, tapi ini udah engraving ya, jadi mungkin dia akan junam ya, mungkin langsung junam bisa besok Senin, Selasa, Rabu, atau mungkin dia naik lagi dulu kemudian untuk turun lebih dalam. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk perkembangan geopolitik dengan apa ya, AS dengan Iran, kalau saya lihat itu belum ada perkembangan yang baik. Jadi kebanyakan Iran untuk ya, dia mempertahankan ideologinya, dia mempertahankan negaranya, dia tidak mau negaranya itu patuh dengan US. Jadi banyak gencatan senjata itu enggak jadi-jadi ya. Karena apa ya, kadang sini setuju untuk gencatan senjata tapi AS nyerang lagi ya, mungkin ada sangkut pautnya dengan Israel, nyerang lagi ya, Iran yang balas gitu. Jadi untuk geopolitik ini masih belum menentu. Jadi mungkin kuncinya itu kayak mungkin di Clarity Act di bulan ini tuh nanti bisa nggak ya Clarity Act. Kemarin tuh ada direvisi dulu Clarity Act. Nah, dan di minggu ini mungkin besok FMG market gejolaknya gimana. Nah, itu potensial untuk menggerakkan keseluruhan market ya. Ngomong-ngomong keseluruhan market, kalau kita saya belum lihat US total tree ya, total tree ya. Kayak di sini total tree itu cenderung turun pelan ya, turun pelan. Walaupun stokastiknya itu ada potensial cross untuk up ya, tapi dia cenderung untuk turun pelan. Ya, gimana ya? Ini zona, mungkin zona supply demand yang cukup kuat ya, tapi kalau kita fokusin ke sini itu turunnya pelan, dia tetap turun. Kalau mungkin dia naik ya beratin nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu impact banget ya, mungkin geraknya naik cuma terbatas, naik terbatas, dia udah overshot, dia mungkin turun lagi, bisa kayak gitu. Nah, kalau nanti dia tembus di liquidity di sini, maka kita ada potensial untuk marketnya ada potensial naik ya. Di sini bisa dibilang liquidity, dan mungkin di sini untuk target liquidity-nya. Nah, di sini zona apa? Kalau di sini kalian pakai weekly, di sini mungkin ada zona yang potensial sebagai target. Tapi ini besar sekali ya, ini besar sekali, ini besar sekali. Kalau kita kecilin, di sini ada zona order block. Oke, kita di sini ada zona order block, kita kecilin ya. Karena mungkin di sini udah tersentuh ya, tapi ini mungkin kalau sampai turun lebih lanjut, marketnya kayak dam, benar-benar dam lagi gitu loh. Ya, gimana ya? Tapi nyatanya gitu. Ya, di sini mungkin bisa jadi patokan ya. Patokan di sini eh, ada blok di atas, dan di sini ada blok di bawah. Jadi di sini bisa dibilang masih tengah-tengah. Jadi kalau dia tembus liquidity, maka dia ada mungkin pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, ya pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, entah sorry, pelan-pelan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, itu potensial kayak gitu. Nah, kalau dia mungkin
gak buat malah tembus liquidity bawah, maka dia dapatin turun 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 gitu, kayak turun, aduh sorry, turun turun, marketnya turun, marketnya naik turun naik turun. Nah, ada potensial kayak gitu. Kalau mungkin kalau kita lihat view besarnya, kita tarik di sini, nah cantumnya di sini, nah di sini ada zona trend bullish yang cukup bearish yang cukup besar ya, kayak mungkin bisa kayak gini deh ya. Kalau mungkin nanti tembus liquidity di sini, itu beda lagi ceritanya, kita bisa mungkin asset pakai yang ini. Kalau selama belum tembus yang liquidity di atas, maka kita biasa expect dia akan potensial tembus ke bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk altcoin ya cenderung kemungkinan akan ada kenaikan pelan dari beberapa altcoin, mungkin naik, beberapa mungkin ya kayak mungkin apa ya, kalau kita lihat dari heat map ya, sorry. Kalau kalian mungkin ke webnya Journal Trading, di sini ada heat map ya, yang HEP ya. HEP itu naik sekitar 30 berapa persen ya, HEP. SIP ya, SIP, sorry, SIBA. SIBA. Nah, di sini SIP itu berapa persen? Oh, gila, mantap, sorry. Nah, SIP naik berapa persen ini SIP? Ini ada news apa ya? Ini ada news apa ini SIBA? Naik sekitar 40%. Nah, kalian bisa pantau untuk SIBA ini ya. SIBA ini tuh naiknya itu kayak terbatas itu ya. Mungkin berapa hari, kalau di sini 3 hari ya. 1 2 3 turun. Der. 1 2 3 4 5 5 turun der ya. Kalian mungkin bisa pantau beberapa zona di sini. Mungkin di sini zona yang cukup besar. Kalian bisa tandain aja di sini. Nah, kalian bisa tandain di sini, kalian bisa preparing di sini ya. Nah, untuk SIBA kalian bisa preparing di sini, tandain di sini. Nah, kalian bisa untuk, oh ini ada potensial short. Nah, mungkin bisa. Kalau aspek saya ya kayak gitu ya. Dia mungkin jentuh liquidity di sini. Kalau mungkin newsnya nggak kuat, marketnya nggak kuat keseluruhan, dia ada potensial untuk turun. Terus kalau yang contoh untuk naik apa ya? HTHV naik apa, kita lah, kita coba lihat kita ya, kita USDT. Nah, kalau kita lihat kita, oh iya kita ya, kita lihat kita ya di time frame weekly. Karena ini jangka panjang, mungkin kalian bisa uh, opsi untuk spot trading ya. Kita di sini ada zona order block ya, dia udah kesentuh. Semoga saja, kalau mungkin kalau spot ya, ini kalian bisa resikokan di sini berapa persen ya. Kalau kita buat setupnya, oke, sekitar 30%, kalian bisa ambil risk reward berapa ya, 1 banding berapa ini, 100% juga bisa ini sebenarnya. 100% naiknya 100%, risknya bisa di 30%. Kita ya, mungkin kalian bisa pantau untuk bisa opsi spot long, spot buy untuk kita, dan mungkin kalau yang mau short SIBA ya seperti tadi yang saya contohkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga kalau yang bingung ya, kalian bisa ke web JT ya, web Journal Trading Biz ID ya. Di sini ada heat map ya, ada heat map ya. Kalian bisa pantau di sini. Oh ini oversold, kalian bisa cari opsi short. Oke, di sini WFV. Nah, atau mungkin kalau yang berlang membership ya, kalian bisa akses JT Terminal ya. Kalian bisa asal chart di sini. Bisa akses chart, sorry. Nah, kalian bisa akses chart dan nikmati ada heat map, ataupun apa ya. Ya, kalian bisa pakai indikator-indikator lah kali di sini ya. Kalian bisa pakai indikator buy sell dari journal trading. Kalian lihat di sini. Oh, di sini sell. Kalian lihat enggak. Nah, ini sell ya, sell buy ya, kayak gitu ya. Di sini ada zona demand juga, support demand ya. Atau mungkin yang bingung, yang sudah member yang bingung, nah di sini juga ada coin screener ya. Oh ini ada new long HMSTR, kalian bisa mungkin cari HMSTR USDT. Oke, oh HMSTR ini ke weekly, sorry. Cari, nah oke, dia 4 jam turun. Oke, kok dia ada opsi short, gimana ya? Oh ternyata stokastiknya udah turun nih.
Tapi ini zona demand ya. Ini zona demand. Nah, ini kok bisa short ya? Gimana ya? Nah, bingung kan? Kalian bisa cari opsi analisa lagi. Dia kan screener. Nah, berarti oke, kita tandain di sini sebagai zona apa namanya ya? Order block. Terus kalian bisa pakai mungkin zona ini. Atau mungkin scalping ya. Screener kalian bisa scalping mungkin di 15 menit. Nah, di sini kan trennya kayak gitu ya. Nah, trennya kayak gini. Scalping, set, set, nih trennya. Nah, mungkin aspeknya kayak gini. Nah, bisa aja segitu. Ya, sini scalping. Ya, sama cabil. Kalian bisa cek sendiri-sendiri ya. Ya, ini cuma memudahkan aja kalau mau screener ya. Oke, mungkin yang bisa mungkin bingung kayak, oh, kalkulator lah. Di sini ada kalkulator kan bisa isi sendiri ya, kalkulator ya, kalkulator. Terus yang kenapa ya kalkulator gimana cara pakainya? Ini kalkulator itu ada indikator khusus ya. Ini saya bingung cara nambahinnya gimana. Nanti ada update ya untuk kalkulator. Ini kayak bisa contoh untuk buy atau sell gitu loh. Buy nanti kalau marketnya gini dari data candle tadi ngolah ini level-level ini. Atau mungkin nah di sini kalian bisa yang apa ya yang cari oh ini market base-nya kemana. Nah ini dia ada di sini JT ada market brief ya, kalian bisa pantau ya biasnya pakai AI itu biasnya bullish sekarang, resisten berapa, support di berapa, risk level medium hari ini ya, market sentiment Fed and nya gimana. Nah seperti itu. Nah, ini ada news juga, dia update setiap pagi ya, setiap pagi ya. Dan mungkin kalau yang bingung cari opsi news ya di sini ada news juga, pertukaran udah ditutup setelah. Nah, di sini aja tutup ya kemarin. Nah, di sini ada kripto, ada forex, ada ekonomi juga. Nah, kalian bisa pakaiin ini. Oke, untuk news agregator. Seperti itu. Nah, yang punya AI signal di sini ada AI signal. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin rentennya 60% ya. Kalau kita lihat di sini sempat turun ya dari 100 dolar turun ke 60 ya, terus dia naik sampai lagi 116 ya. Ini mungkin kemarin turun karena SL ya. Ya, biarkan di AI-nya bekerja. Oke, di sini juga ada gold ya. Gold ya, di sini goldnya tapi jelek banget ya, kalian nggak usah pakai juga nggak apa-apa gold ini. Oke, itu untuk ada dashboard ya, ini dashboardnya di sini apa, smart money interview, sentimen, dan order flow, flow analysis ya, itu sih ya kalian bisa pakai ya. Volume anomali ya, di sini ada doge, zec ya, kalian bisa pakai sebagai indikator ya, indikator. Oke. Oke, mungkin kalian mungkin segitu aja ya perkenalan mungkin dan dari market dari saya. Semoga membantu untuk segi Bitcoin, altcoin, dan gold tadi udah saya jelaskan ya di mau kemana, dan mungkin untuk prediksi dari ini ya apa lah Fed interest rate ya, Fed interest rate kemungkinan market akan red hold dulu, red hold karena kemarin data CPI inflasinya turun jauh sama PPI ya, itu kemungkinan akan ini tahan dulu, kemungkinan gimana ya kalau mau pemotongan suku bunga, itu bisa aja kayak gitu ya teman-teman. Semoga membantu untuk update market kali ini. Semoga minggu ini adalah minggu yang cerah buat kalian semua. Oke, segitu aja. Terima kasih. See you next. Bye bye. Baby. Hehehe.